kita udah berada di pertemuan terakhir di kelas front end. Nah, malam ini adalah final project dan penutupan juga ya. Jadi, hari ini kita bakal ada review portofolio yang akan disampaikan oleh Kak Dimas. Silakan nih Kak Dimas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja kali ya. Saya udah siapin untuk project-nya. Jadi nanti untuk project ini bakalan di-share ke grup ya mungkin. Jadi kalian bisa customize sendiri untuk disesuaikan sama file kalian. Seperti itu. Nah, jadi sebentar, saya scan dulu. Oke, nah jadi ini merupakan website portfolio, jadi kalian bisa menyesuaikan dari sisi profil kalian gitu ya. Nah di sini ada empat fitur ya. Yang pertama tentang about me, project, skill, sama contact me gitu. Nah jadi ini untuk konsepnya sendiri, untuk websitenya ini adalah single page, jadi ini cuma hanya satu halaman aja. Jadi kalau misalnya kalian klik di sini, dia bakalan ngebawa ke bagian about me yang sini. Nah nanti mungkin kalian bisa adjust sendiri ya, sesuaikan dengan punya kalian gitu untuk informasinya. Lalu di bawahnya ada bagian project, kalian bisa isi gitu ya. Nah, cuman memang gue sarankan agar kalian bisa nambah fitur gitu. Kalian bisa nambah fitur. Contoh misal, kalau misalnya nanti kalian klik, ini bisa dibawa ke halaman project kalian gitu. Contoh kalian mungkin udah ada project yang kalian udah pernah deploy atau mungkin kalian pernah hosting gitu ya. Ya kalian bisa bawa ke bagian card-nya ini. Jadi ketika card-nya diklik, maka halamannya akan dibawa ke project yang sudah kalian buat, kayak gitu. Nah, saja di bawah ini ada skill, ini bisa kalian adjust ya, kalian sesuaikan dengan skill kalian gitu. Memang kalian bisa untuk pakai cuman bisa pakai HPHP, HTML, CSS ya, kalian tulis aja di sini HPHP, HTML, CSS gitu. Kalau misalnya kalian bisa tahuin ya tulis masukin gambar tahuin gitu. Ini gue hanya sekedar contoh aja ya. Ini kan ada HTML, ada CSS, ada PHP gitu ya. Lalu ada Tailwind, lalu ada Node.js ini untuk backend-nya atau running servernya, lalu ada React.js untuk front-end gitu. Nah di sini ada halaman di bagian kontak personnya ini ada nama sama email sama message. Nah jadi kalau misalnya kalian klik misalnya ini nama terus misalnya hello, nah, nanti akan dibawa ke yang namanya ke email kalian. Nah di sini kan karena memang gue di sini pakai laptop ya. Jadi di sini dia akan kasih pilihan mau untuk emailnya ini dibawa kemana gitu untuk linknya. Di sini by the way ini menggunakan Mailto ya. Karena di sini kita nggak pakai backend, jadi ini pure menggunakan front end-nya aja gitu. Jadi di sini menggunakan Mailto. Nanti untuk mekanisme konsep dari si Mailto-nya yang bekerja ini bagaimana, itu akan jelaskan di bagian codingannya. Jadi kalau misalnya desain, maka dia akan dibawa ke emailnya. Gitu. Oke, jadi di sini ada footer juga. Ini kita langsung masuk ke bagian ini aja ya, code-nya. Oh iya, di sini ada download CV juga. Ini hanya contoh aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeklik, itu akan diarahin ke bagian PDF dari CV kalian. Ini hanya cuma sekedar contoh doang. Itu. Kita bahas ke bagian code-nya aja kali ya di sini. Oke, yang pertama di sini ada beberapa teknologi ya yang dipakai kalau kalian mau tahu. Ini kita cek di sini. Di web browser ini aku detect ya. Jadi di sini kalau kalian mau tahu, di sini ada beberapa teknologi yang dipakai. Yang pertama untuk kalian ngebuat ini ya nih, typingnya ini menggunakan teknologi yang namanya typewriter. Jadi kalau kalian ke dokumentasinya langsung, ada yang nama typewriter.js. Nah ini library JavaScript digunakan untuk ya kalian mau buat typing kayak tadi. Nah ini di sini kita makanya itu CDN ya, atau Content Delivery Network. Jadi kita nggak install langsung menggunakan npm,
karena itu akan ribet dan nanti takutnya ada beberapa orang yang belum download Node.js malah nggak bisa untuk instalasinya gitu. Oke, di sini ada yang pertama ada navbar ya. Di sini nav, kita menggunakan tag nav. Lalu di sini untuk caranya agar gimana biar ketika halamannya diklik maka dia langsung tampil ke halamannya sesuai dengan sectionnya ya. Itu kita nariknya itu gua naiknya itu menggunakan ID. Jadi di sini ada ID project. Nah, langsung dimasukin ke sini ID project, baru harifnya tuh ke project gitu. Pagar project. Kita kasih shop project gitu mungkin ya. Nah, kenapa harus pakai shop? Karena memang yang pertama kalau kita manggil ID ya, itu harus pakai shop. Kalau kita manggil kelas itu harus pakai titik di belakangnya gitu. Kalau kelas kayak gini, kalau mau manggil kelas sama kayak di JavaScript nih, JavaScript. Di CSS ini kita manggil kelas ya. Kita harus pakai titik di belakangnya. Kayak gitu. Dan di sini juga ada logiknya sebenarnya di belakangnya. Logiknya itu ada di sini. Jadi di sini kita kasih tahu ke window, kita menggunakan event listener. Yang pertama ini ada untuk triggernya. Jadi ketika si kontennya ini di load atau dokumen objek model di load untuk isi kontennya, maka yang dilakukan apa di sini seperti itu. Nah, di sini kenapa menggunakan for each? Kenapa kita menggunakan for each? Karena kita menggunakan section yang menggunakan namanya property query selector A. Jadi kalau misalnya kita menggunakan query selector A bukan menggunakan ID, maka kita perlu untuk yang namanya ngelooping dia gitu. Jadi nanti prosesnya adalah si navlink-nya ini bakalan ngecek nih ke setiap class list-nya mana yang diklik. Kalau misalnya dari ini kan bertanya, jika si link atributnya ini diklik adalah home, atau kita masuk ke bagian section home, maka otomatis si home ini bakal aktif. Kayak gitu. Dan untuk class list-nya ini adalah untuk merubah ya. Kalau class list itu untuk, benar, merubah. Nah, class list, lalu di sini ada yang namanya remove. Ini adalah satu function ya, untuk menghapus aktifnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu warnanya kayak gini nih, dia lagi aktif nih. Si about me-nya gambar kayak gitu berarti lagi aktif dia. Kalau kita lanjut ke bawah ya. Di sini sama. Jadi ini untuk fungsi ketika di scroll ya. Bukan di klik ya, tapi ketika di scroll. Kalau kita di scroll, kalau kalian lihat di sini, ketika di scroll itu bakalan tetap nyala juga. Dia akan ngasih tahu mana yang aktifnya. Kayak gitu. Ini fungsi untuk nge-scroll tuh di sini. Sedangkan ini untuk bagian nge-reload. Jadi ini untuk bagian nge-reload. Jadi kalau seandainya kita baru masuk ke sebuah website-nya ini, maka dia langsung ngedetect ke home-nya. Otomatis maka yang aktif adalah home-nya. Kayak gitu. Jujur ini agak susah ya untuk dijelasin juga. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke index HTML. Karena kan kita belum selesai untuk pembahasan dari JavaScript, kemarin nggak begitu lengkap untuk pembahasan JavaScript. Jadi kalau misalnya langsung lompat ke sini agak susah juga ngejelasinnya gitu. Oke, ini masuk ke bagian main section. Ini dia main sectionnya. Ini adalah main section namanya. Ini adalah halaman utama. Dan ini adalah buttonnya. Nah, kalau button ini apakah gue menggunakan framework? Ini nggak menggunakan framework ya, atau nggak menggunakan library ya? Ini nggak sama sekali menggunakan library, tapi menggunakan pure HTML sama CSS aja gitu. Dan untuk bagian namanya ini, itu menggunakan yang nama tadi udah dikasih tahu kan ya, menggunakan typewriter, menggunakan ini. Gitu. Nah, jadi di sini kita nggak usah isi namanya, nggak usah isi kontennya tuh di sini. Nah, kan di sini ya, ini kan typingnya ya, yang dipanggil kan yang ini. Jadi kita nggak perlu ngisi Dimas gitu, nggak perlu. Biar nanti dari JavaScript-nya otomatis atau dari library-nya otomatis yang akan ngisi gitu. Makanya ini diisi di dalam typing string-nya gitu. Di sini juga kan bisa atur ya, untuk delay-nya ini berapa detik, berapa millisecond mungkin bahasa detik ya, millisecond gitu. Ini nge-pause-nya berapa detik juga, dan bisa atur di sini.
gitu. Kalau pengen customize, kalian bisa langsung ke bagian dokumentasi ya. Kalian baca-baca untuk dokumentasi gitu. Nah, selanjutnya untuk di bagian apa ya? About bagian sini. Sebenarnya ini cuma HTML CSS biasa aja ya. Nggak ada library apapun untuk stylingnya atau buat animasi karena di sini ada animasi sama sekali. Nah, cuman kalau misalnya kalian pengen tambahin media sosial itu bagus ya. Di sini mungkin kalian bisa tambahin seperti TikTok atau mungkin Instagram atau mungkin email kalian itu kan tambahin gambarnya di sini gitu ya. Nanti ketika diklik atau icon ya, ketika diklik itu kan bawa dia ke sana. Nah ini kenapa nggak gue tambahin karena tadi udah lumayan mepet waktunya jadi ya udah nggak usah lah ya gitu. Malah kalian bisa tambahin sendiri gitu. Sekalian hitung-hitung belajar ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke bagian projectnya. Di sini ada 3 project dan ini adalah cardnya ini udah otomatis nge-wrapping ya. Jadi kalau misalnya kita inspect, oh ya by the way ini belum responsif ya. Jadi kalau misalnya kalian patching ya, silakan kalian bikin responsif dan itu hitung-hitung juga latihan buat kalian untuk membuat websitenya ini jadi responsif gitu. Overall sebenarnya semuanya ini untuk bagian bawahnya udah cukup responsif teman-teman. Kalau kalian lihat nah, ini udah cukup responsif, cuman navbar ini nggak responsif kayak gitu. Jadi kalian bisa styling atau kalian bisa bikin navbar yang responsif untuk device mobile. Jadi kalian bisa pasang di sini, entah itu hamburgernya atau apapun itu. Nah, di minimize gitu. Ini akan bawah. Nah, ini dia. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah thumbnailnya atau gambar ya, gambar dari websitenya. Lalu di bawahnya kalian kasih tahu ini websitenya apa gitu. Terus di bawahnya ini kalian kasih judul tentang deskripsi gitu, deskripsi dari website ini kayak gitu. Nah di bawahnya kalian kasih tahu nih stack apa aja yang kalian gunakan selama nge-develop website ini kayak gitu. Dan ini juga cuma HTML dan CSS saja. Ini nggak ada logic JavaScript dan sebagainya. Jadi masuk ke skill ya. Ini untuk super topnya. Nah ini dia, ini skill section. Kita masuk ke skill, jadi kalian bisa masukkan skill kalian di sini, sesuaikan ya, kembali lagi dengan kalian. Dan di sini untuk skillnya ini gua customize sendiri ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gua taruh stylingnya itu di HTML-nya langsung di tag image-nya masing-masing gitu. Makanya ini untuk image-nya ini beda-beda ya. Nah, kenapa nggak langsung dibikin aja image-nya di style CSS-nya gitu, langsung semua gitu, mendesain, karena itu akan ngebuat dari sisi ukurannya beda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin, udah cari dulu CSS untuk skillnya ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin nih langsung gitu ya, ini kan skill item image ya. Nah ini dia, ini sebenarnya udah gue bikin juga. Ini adalah skillnya ya untuk nge-styling image. Ini adalah CSS untuk nge-styling image-nya. Ini udah gue buat gitu. Tadi kenapa gue buat lagi di sini? Karena ketika cuman pakai ini aja gitu, maka dia bakalan nge-styling semua image yang ada di sini. Nah, sedangkan untuk ukuran dari image-nya ini beda-beda gitu. Ada Node.js yang ukurannya harus lebar. Ada HTML dan CSS yang ukurannya itu harus tinggi. Kalau kita nge-setting ini langsung secara in general, maka yang terjadi apa? Ada yang nggak sesuai ukurannya gitu. Makanya di sini perlu ada customize tambahan gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya di sini kita kasih customize tambahan, maka si HTML ini bakal mendahulukan yang mana? Apakah si HTML ini akan mendahulukan yang ini atau yang ini? Gitu pertanyaannya. Nah HTML ini akan mendahulukan yang di sini gitu. Jadi yang ini akan diabaikan gitu. Jadi si HTML ini akan memprioritaskan styling yang ada di dalam teks HTML. Kayak gitu konsepnya. Nah, terus kita masuk ke bagian kontak person ya. Sini ada kontak person, ada nama, email, terus sama message. Nah ini dia. Nah seperti yang gue bilang tadi ya, untuk kontak personnya ini kita nggak pakai backend sama sekali gitu.
kita menggunakan pure front end. Nah, ini adalah logic dari si contact person. Nah, ini dia. Nah, ini logiknya. Nah, di sini kita pakai yang namanya Mailto. Mailto itu konsepnya ini gimana? Ini adalah tautan bawaan ya. Maksudnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang properti bawaan yang dibuat oleh si JavaScript gitu. Ini bawaan dari JavaScript gitu. Nah, konsepnya ini gimana? Kita kan nggak pakai backend ya. Apakah ketika kita ngeklik di nama email message ini bakalan langsung kekirim ke email tujuannya? By the way, di sini gue email tujuannya udah gue setting ya, itu di ihsanali@gmail.com gitu. Nah, ini konsepnya kan seperti apa? Konsepnya itu nanti dia sama seperti WhatsApp. Kalau WhatsApp kan ketika kita klik, maka itu membawa kita ke WhatsApp kita gitu. Jadi itu langsung ngebawa kita untuk ngechat si orang yang ditujunya ini, gitu. Tanpa kita harus nge-add kontaknya dia atau mungkin masukin nomor teleponnya, gitu. Nah, ini sama, konsepnya ini sama seperti WhatsApp. Jadi ketika nanti dia ini, ketika dia ini kita klik, ketika diklik, maka ini akan ngebawanya itu ke email kita sendiri sebagai si pengisi gitu ya. Akan masuk ke email kita sendiri sebagai si pengisi. Nah, nanti untuk isiannya semuanya udah keisi otomatis kayak gitu. Bahkan untuk email yang ditujunya ini kan email yang dituju adalah di Mas Ihsan Ali ya, ini udah keisi otomatis, nggak perlu kita yang namanya masukin lagi untuk emailnya gitu. Nah, cuman memang itu tidak bisa dikatakan itu tidak baik ya dari sisi user experience-nya. Itu bisa dikatakan itu buruk karena di situ user harus menginput lagi gitu. Memang best practice-nya itu adalah kita harus bikin proses back-end dulu agar si user ini nggak perlu yang namanya input lalu harus masukin inputannya lagi ke emailnya sendiri gitu. Itu akan bikin si user ini males kayak gitu. Sebenarnya logiknya ini sama seperti logik kalau kita menggunakan href-nya ini langsung dari HTML gitu ke email kita. Cuman memang ini adalah best practice yang dianjurkan dari JavaScript-nya. Nah, ini adalah bagian backend bukan backend, tapi ini bagian logik dari fitur download CV ya. Nah, di sini yang pertama kita panggil dulu ID dari si download CV-nya, yaitu di buttonnya ini. Mana nih? Nah, ini dia, ini download CV ya. Nah, ini ID-nya, kita panggil nih, agar ketika si buttonnya ini diklik, maka function yang ini akan jalan. Gitu. Maka function yang seperti ini yang akan jalan. Gitu. Nah, di sini kita membuat elemen baru nih, namanya link. Gitu. Link A. Nah, kenapa harus kita membuat tag A di HTML? Karena kita pengen ngambil si properti href-nya ini. Properti href ini cuma ada di tag link doang. Nih. Ini kita pengen ngambil ininya aja. Gitu. Karena apa? Karena tag A ini punya properti href gitu. Properti href-nya cuma ada di tag A doang gitu. Nah, setelah itu kita arahkan, kita isi nih href-nya ini kemana? Ke assets, terus cv.pdf. Ini adalah penyimpanannya assets cv.pdf. Ini dia. Gitu. Nah, setelah itu di sini kita pakai nih yang namanya properti bawaan dari JavaScript, yaitu download. Gitu. Itu langsung ke cv.pdf. Ini langsung kesasarinya, kita targetinnya langsung ke cv.pdf. Gitu. Gitu. Nah, jadi untuk projectnya ini akan dikirim ke WhatsApp group ya, dan mungkin kalau seandainya kalian pengen pakai mungkin untuk sekedar membaca codingannya ini, kalian bisa customize dengan nama kalian sendiri dan dengan profil kalian sendiri, sesuaikan gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaannya, tapi kan belum ada project gitu ya, kalian bisa menggunakan project untuk kuliah kalian, tugas-tugas kuliah kalian bisa gunakan itu projectnya. Jadi kalian bisa masukkan aja ke situ, mau itu projectnya jelek mungkin bagi kalian atau bagaimanapun, yang penting kalian pede aja dulu kalian masukin gitu sebagai portofolio sementara kalian. Nanti kalau misalnya udah ada project-project yang sekiranya bagus atau mungkin kalian bikin dummy project,
kalian bisa masukin, kalian ganti dengan project yang lebih bagus kayak gitu. Dan mungkin kalian punya tugas ya, itu tugasnya kalian rapihkan untuk navbar yang mobile ya, kalian buat navbar sesuai untuk device mobile kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan di sini? By the way, yang kemarin, yang pertemuan 7 yang masalah yang chatbot itu, apa ada yang nyoba ya? Yang chatbot kemarin, yang make API Gemini. Oke, jadi nanti untuk link code-nya akan dikirim ya ke grup WhatsApp. Kan Nurul, Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya sebelum penutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak mau tanya dong, Apa tuh? kalau di portofolio gitu di halaman tadi yang tulisan ayam Dimas gitu harus banget pakai foto nggak sih? Atau cuman kayak tulisan doang? Itu bisa. Ya, Kak Dimas, silakan dijawab. bisa. Jadi kalau kalian mau pakai foto juga bisa. Jadi nanti di fotonya ditaruh di atas di namanya itu, yang di IM itu, kalian taruh di atas foto gitu. Itu kalau untuk ditanya ukurannya gimana, mungkin bagusnya ya, itu dibikin fotonya itu lingkaran sih. Itu sesuaiin ukurannya sama sama apa ya? Sama ukuran fontnya. Jadi jangan terlalu besar untuk foto profilnya, jangan terlalu kecil juga. Kayak gitu. Ya, apakah jawabannya cukup? Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, yang lain ada yang ingin ditanyakan? By the way, ini kita kelas terakhir ya, pertemuan terakhir. Jadi ya semoga kalian selama kelas ini bisa mendapatkan insight baru. Jadi sekiranya emang kalau misalnya ada yang kurang paham, mungkin bisa di review ulang lagi untuk slide-slide yang udah dikirim di grup ya. Dan mungkin setelah kelas ini kalian bisa lanjut explore lebih dalam, dan mungkin kalian udah bisa tahu minatnya kemana, antara front end atau back end. Karena kan di sini mungkin mayoritas pada milih dua-duanya ya, kelas front end sama back end. Mungkin di situ kalian bisa ngambil kesimpulan pokoknya minatnya di mana, kayak gitu. Oke, kalau dari gue sudah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir, yang konsisten ikut kelas ini. Mohon maaf di 2 pertemuan sebelumnya nggak ada meet ya. Jadi terima kasih semuanya. Ya, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan malam ini. Ya, cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.